Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan sharing aja kepada kalian tentang pengalaman pribadi aku selama pakai Infinix GT10 Pro sebagai HP daily driver aku selama hampir 1 bulanan ini. Dan di sini aku akan cerita apa aja kelebihan dan juga kekurangan dari HP ini. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desainnya. Nah, untuk desainnya menurut aku ini kelihatan unik, menarik, dan juga kelihatan gaming banget gitu. Intinya ini beda dari yang lain dan aku pribadi sih suka ya. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing karena nggak semua orang suka dengan desain seperti ini. Tapi menurut aku pribadi ini salah satu kelebihan dari HP ini. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi kualitas layarnya. Nah, untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED dan resolusinya Full HD Plus serta udah 120Hz refresh rate-nya. Untuk penggunaan daily sih ini udah enak banget ya, layarnya bening, kerasa tajam juga. Dan untuk nonton ataupun main game ini udah lebih dari cukup menurut aku untuk bagian layarnya ya. Apalagi dengan bezel layar HP ini yang kerasa tipis dan juga simetris, ini menambah poin plus di bagian layar HP ini ya. Kalian bisa lihat ini layar bezel layarnya ini kelihatan tipis dan juga simetris. Kemudian untuk touchscreen-nya juga ini nggak ada masalah ya, aman-aman aja, nggak ada delay ataupun ghost touch. Kemudian untuk haptic feedbacknya juga ini enak banget ya, walaupun gak seenak HP flagship, tapi untuk harga 3 jutaan haptiknya ini udah termasuk oke banget. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi performanya. Nah, untuk performanya ini mantep banget guys ya. Ini pakai chipset Dimensity 8050 dan untuk RAM-nya ini gede banget, 8 GB dengan internal 256 GB. Dan untuk skor Antutunya ini aku udah tes dan tembus sampai 700 ribuan poin. Ini sih paling tinggi di harga 3 jutaan ya untuk skor Antutunya. Untuk performa daily keseharian gitu ini nggak ada masalah ya, pindah-pindah aplikasi ini enak-enak aja, nggak ada lag yang berasa gitu, kerasa satset lah untuk masalah performa dailynya. Kemudian untuk bermain game juga ini udah enak banget ya. Di sini aku main game banyak banget ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini hampir semua game di sini berjalan dengan lancar ya. Apalagi kalau cuma game Mobile Legends ini lancar banget. Aku pribadi juga suka main game ini di HP Infinix GT10 Pro. Bahkan sampai push rank, sampai Mythic Honor ya. Main semalaman itu masih lancar. Main beberapa match sampai mungkin sampai 5 sampai 8 match itu enak, gak ada masalah, gak ada frame drop. Tapi aku setting di settingan ultra 60 fps ya. Beda lagi kalau settingannya itu di ultra atau ultra 120 fps, itu HP-nya bakal kerasa panas cuy. Ini sih kendala dari HP ini, walaupun chipsetnya ini kenceng tapi suhunya juga bakal kerasa panas kalau settingan grafiknya di rata kananin. Dan juga bakal kerasa throttling atau penurunan performa. Ini nanti akan aku bahas di kekurangan HP ini. Tapi overall untuk performanya di harga 3 jutaan ini udah oke banget. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi UI-nya. Ya, ini UI-nya udah pakai XOS 4GT guys ya. Dan Infinix juga ngeklaim bahwa UI di HP ini itu nggak ada bloatware dan juga nggak ada iklan. Ya, jadi itu menarik banget. Apakah itu cuma gimmick atau beneran? Menurut pengalaman aku sih ini beneran ya guys ya. Di sini nggak ada bloatware yang mengganggu ya, aman banget. Gak ada Palm Store, itu nggak ada di HP ini guys. Jadi ini bersih banget untuk masalah UI-nya. Dan untuk iklannya juga aku belum nemuin satupun iklan di HP ini ya yang mengganggu, itu nggak ada guys ya. Jadi untuk masalah UI-nya ini salah satu kelebihan ya. Dan untuk UI-nya juga ini menurut aku udah enak ya. Aku pribadi sih ini nggak ada masalah dengan UI-nya, udah kelihatan sedikit rapi ya. Nggak ada masalah, tapi tetap aja ada beberapa bug yang aku temuin. Yang salah satunya ketika kita buka aplikasi, terus kembali lagi ke aplikasi tersebut, kadang ada freeze di aplikasi ini ya. Tapi ini nggak tahu bug dari Facebooknya ataupun bug dari UI di HP ini. Kemudian untuk update softwarenya, Infinix menjanjikan 1 tahun update Android dan juga 2 tahun security patch ya. Jadi ya menurut aku udah oke ya, walaupun harusnya bisa ditambah lagi 1 tahun update
Android, jadi 2 tahun update Android, bisa sampai versi Android 15, itu harusnya lebih baik ya. Tapi overall untuk UI-nya ini oke lah. Oke, kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fitur-fiturnya. Ya, Infinix GT 10 Pro ini memiliki fitur yang cukup lengkap ya, mulai dari NFC udah ada, IP rating 53 udah ada, kemudian stereo speaker dan juga masih ada headphone jack, dan untuk suara speakernya udah oke lah di harga 3 jutaan. Untuk SIM-nya ini udah triple slot, kemudian HP ini juga memiliki gimmick yang cukup unik yaitu mini LED. Ya lumayan lah untuk pemanis aja. Kemudian untuk bermain game juga ada fitur bypass charging dan juga giroskopnya ini udah hardware. Jadi untuk masalah fitur HP ini cukup lengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke kekurangan dari HP ini. Untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi build quality-nya. Nah, untuk build quality-nya ini backdoor-nya terbuat dari plastik ya, dan juga frame-nya juga pakai plastik, dan ini nggak terlalu solid menurut aku ya, nggak terlalu solid. Untuk harga 3 jutaan sih ini nggak terlalu solid, lebih mirip ke build quality HP 2 jutaan menurut aku. Tapi ini bukan suatu hal yang mengganggu, karena aku pribadi pakai HP ini selalu dipakein casing, jadi ini nggak terlalu berpengaruh kepada user experience-nya. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi kameranya, ini nggak ada ultra wide guys. Jadi yang kepake cuma kamera utamanya aja yang resolusinya 108 megapiksel. Tapi untuk kualitas foto dan videonya sih ini udah standar HP 3 jutaan ya. Tapi sayang sekali ini HP ini nggak ada ultra wide. Untuk contoh foto dan videonya kalian bisa nilai sendiri di sini. Ini dia perekaman dari Infinix GT 10 Pro ya, di resolusi 1080 30 fps, dan ini mode stabil. Jadi untuk gambarnya, untuk videonya cukup stabil, dan untuk kualitasnya juga cukup oke sih, cukup bagus ya. Kita coba sambil agak lari nih. Dan ini untuk resolusi maksimalnya 4K 30 fps di Infinix GT 10 Pro. Ini nggak ada mode stabilnya ya kalau di 4K mah. Tapi untuk ketajamannya lebih tajam daripada yang 1080. Oke, kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi suhu dan juga kestabilan performa untuk bermain game. Ya, ini untuk suhunya untuk bermain game ini udah termasuk panas ya, dan juga untuk kestabilannya juga ini kurang stabil. Aku udah nyoba ngetes pakai CPU throttling dan ini kerasa banget throttlingnya ya, sampai di 68%. Untuk bermain game juga ini kerasa panas ya. Bermain game Genshin Impact di settingan rata kanan 60 fps itu bisa sampai ke 45 derajat. Mobile Legends settingan ultra 120 fps itu bisa tembus sampai di 44 derajat, dan fps-nya juga frame drop naik turun. Untuk PUBG Mobile di settingan smooth 90 fps itu juga bakal kerasa panas di 44 derajat Celcius dan bakal ngerasain throttling di akhir-akhir game. Tapi itu cuma terjadi di game berat dan settingan rata kanan aja. Jadi solusinya kalian tinggal turunin aja grafiknya. Seperti Genshin Impact kalian turunin aja ke settingan medium, itu udah enak dan suhunya juga ya masih normal ya. Kemudian game Mobile Legends aku pribadi suka main di settingan grafik ultra dan refresh rate 60 fps. Kemudian PUBG Mobile itu enaknya di settingan smooth 60 fps. Tapi kalau kalian pengen maksimalin grafik dan fps-nya ya kalian harus pakein cooler guys. Jadi untuk masalah suhu dan juga throttlingnya emang benar ya, suhunya cepat panas dan juga throttlingnya kerasa. Tapi ini bukan yang termasuk parah banget gitu, bukan ya. Ini masih bisa diatasi dengan settingannya diturunin, tapi ya turunnya nggak jauh-jauh amat gitu. Dan overall sih untuk main game HP ini masih enak banget.
Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix GT 10 Pro. Overall HP ini di harga 3 jutaan udah oke banget ya, dan bahkan HP ini bakal aku jadiin sebagai HP daily driver ke depannya ya, karena aku pribadi suka dengan HP ini untuk penggunaan sehari-hari. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton dan jangan lupa subscribe channel Jiguk Tech. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.